Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Resep Papa. Nah, kali ini Resep Papa akan melanjutkan seri kedua ya. Ini tentang pengulenan untuk adonan donat. Nah, di sini Resep Papa sudah sediakan ini stand mixer dengan kapasitas 5 liter. Pokoknya yang kategori stand mixer itu biasanya 5 liter atau sampai 4 liter ya. Itu stand mixer. Kalau yang di atas 7 ke atas, 7 liter ke atas itu masuk ke planetary mixer. Nah, jadi kalau stand mixer itu apa, Resep Papa akan jelaskan sekalian buat referensi teman-teman. Stand mixer itu biasanya kapasitas maksimal adonannya itu 500 gram. Jadi jangan sampai teman-teman yang punya stand mixer untuk adonan berat seperti itu donat itu melebihi kapasitas maksimalnya 500 gram. Untuk standar sebenarnya 400 gram itu bagus ya, direkomendasikan. Kalau 500 gram itu kan batas maksimal. Tapi di sini kita akan coba berbagi cara mengadon dengan kapasitas maksimalnya dari mixer dengan waktu yang lebih singkat dan hasil kekalisan yang maksimal. Ini teman-teman pokoknya pakai stand mixer mana aja ya, yang kategori stand mixer nggak terpaku sama merek. Saya rasa untuk secara kekuatan mesin itu sama, mungkin kalau tiap mixer itu berbeda dengan kualitas mesinnya. Jadi tetap harga itu akan sangat mempengaruhi ya. Jadi tapi ini Resep Papa akan bagikan ini stand mixer yang harganya di bawah 2 juta. Jadi dengan harga yang masih terjangkau untuk rumahan bisa menghasilkan adonan yang maksimal. Untuk merek apa saja pokoknya Resep Papa nggak mereferensikan merek-merek tertentu. Nah, di sini contoh Resep Papa perlihatkan di sini stand mixer Resep Papa ini memiliki 6 kecepatan, di mana keterangannya 1 sampai 3 itu untuk adonan berat roti donat. Kemudian 3 sampai 4 pie atau kue kering. Kemudian untuk cake itu 5 sampai 6, kecepatan 6. Nah, selama Resep Papa mencoba dan belajar, ternyata dengan kita mengikuti saran dari pabrikan yaitu 1 sampai 3 untuk adonan roti, itu nggak ketemu yang namanya kalis maksimal. Jadi nggak ketemu kalis maksimal. Kenapa? Lambat sekali dan keburu panas adonannya. Dan pokoknya sejam setengah jam itu pun nggak akan kalis kayaknya. Nah, solusinya apa? Nah, ini Resep Papa gunakan sampai kecepatan maksimal. Tapi ingat, setiap mixer biasanya kecepatannya berbeda-beda. Ada yang sampai 6, ada yang sampai 8, 7, bahkan ada yang sampai 12. Nah, nanti kita akan siasati untuk mixer-mixer yang kecepatannya lebih dari 6 itu tinggal sesuaikan dengan kecepatannya. Jangan misal 8 ya sampai 8, jangan. Jadi bisa gunakan tetap 1 sampai 6 kecepatan itu bisa dipakai. Jadi seperti itu, kita akan langsung coba. Dan ini tipsnya juga untuk mengurangi beban adonan. Ini Resep Papa terigunya pisahkan jadi 2. Nah, ini Resep Papa pisahkan jadi 2. Jadi kan ini total kan 500 gram. Resep Papa yang masukkan ke loyang dulu itu 400 gram. Resep Papa sisakan 100 gram. Nanti kita masukkannya bertahap setelah proses pengadukan. Kenapa? Untuk mengurangi beban kerja dari motor dan mixernya, mesinnya lah. Karena proses pengulunan di awal itu yang paling berat. Jadi sebelum adonan dari tepung ke adonan dog itu di awal itu paling berat untuk mixer. Jadi kita mengurangi berat timbangannya dulu. Ketika nanti sudah tercampur rata dan kerjanya mulai ringan, kita tambahkan perlahan terigu sampai kita masukkan margarin, naikkan kecepatan. Jadi dengan seperti itu kita akan lebih cepat proses kalisnya dan lebih meringankan beban mixernya. Nah, ini langsung saja. Ini untuk bahan-bahannya. Ini
teman-teman bisa lihat di deskripsi ya, nanti juga akan resep papa tulis tapi nggak resep papa sebutkan. Nah kemudian selanjutnya di air ya, takaran air, banyak yang bertanya kok saya pakai takaran yang sama, timbangan sama, bahan-bahan sama, kemarin adonannya pas, sekarang kok kelembekan. Nah perhatikan di takaran air terus dan terigunya, telur. Jadi telur itu kan berbentuk cairan. Sering terjadi kalau yang biasa pakai telur ya, takaran sama atau berbeda, itu yang pertama kita langsung nggak memperhatikan telurnya, karena telur itu kan beratnya kan berbeda-beda ya, kita nggak nimbang langsung masuk aja. Jadi kadang pas karena takaran telurnya pas, kalau telurnya lebih besar dia akan kelembekan karena dia berbentuk liquid atau cairan. Kemudian juga faktornya terigu yang digunakan, teman-teman bisa cek di video sebelumnya tentang daya resap terigu. Jadi antara protein tinggi, protein sedang itu berbeda daya serapnya. Kalau teman-teman biasa pakai dengan protein tinggi dengan takaran yang biasanya, kemudian pindah ke protein sedang, pasti akan kelembekan. Makanya kenapa memasukkan air itu sisakan sedikit, kira-kira kita masukkan 80-90%, sisakan 10% atau sedikit dari takaran untuk nanti menyesuaikan. Nah kita langsung ke prakteknya saja. Kita akan pasang adonannya. Nah kita tuangkan airnya. Air wajib air es ya teman-teman. Ini resep papa sisakan sedikit. Nah ini tapi lumayan banyak ini untuk takaran. Nah segini, ini masih sisa. Air wajib air es kalau pakai mixer untuk menjaga adonan tetap dingin karena kita menggunakan speed tinggi. Nah kemudian bagaimana menimbang air es, jadi sesuai takaran ya. Misal ini yang dibutuhkan 250 ml, jadi total 200 ml itu 250 ml itu air dan esnya, bukan air 250 ml kemudian ditambahi es, itu alamat akan kelembekan. Jadi teman-teman masukkannya es dulu kira-kira 100 gram atau bisa lebih dikit, setelah itu dimasukkan air sampai takarannya 250 ml. Nah lanjut, kita akan kecepatan bertahap dari mulai awal itu sekitar kecepatan 4, kemudian sampai masuk ke kecepatan 6. Nanti untuk lebih jelasnya teman-teman, setiap proses perpindahan kecepatan nanti akan dimasukkan di keterangannya.
Nah teman-teman, saya dekatkan dulu ya. Nah ketika seperti ini sebentar lagi sudah selesai. Nah teman-teman bisa lihat ada adonan yang menggumpal di dasar. Kita pakai solet ya, kita balik seperti ini. Nah ini sebenarnya sebentar lagi nih. Nah kita seperti ini pakai solet, kita pasang lagi. Kita putar sebentar lagi.
Nah teman-teman, ini kira-kira sudah selesai ya. Jadi untuk pengadonan tingkat kekalisan untuk donat, kita copot dulu. Nah seperti ini. Tuh, dia sudah posisi sudah kalis teman-teman, tapi dia nggak sekalis adonan roti. Nih. Nah dia masih gampang putus atau gampang sobek, tapi posisi tampilan sudah mengkilat halus. Nih. Nah jadi seperti itu ya teman-teman. Ini kurang lebih sekitar 15 menit sampai enggak ya, nanti resep Papa coba lihat. Sudah seperti ini. Ini kalau mau dilanjutkan untuk adonan roti, dia tambah waktu sedikit lagi, paling kurang lebih 3 menit lah, 3 menit sampai 5 menit maksimal. Dia akan menjadi kalis maksimal, cocok untuk adonan roti. Tapi kalau yang ini cocok untuk adonan donat. Dan ini nggak perlu proofing lagi ya. Jadi dari seperti ini teman-teman langsung bisa bagi adonannya, dan langsung dicetak. Bisa nanti kalau materi mencetak adonannya itu akan dibahas di selanjutnya. Nah semoga bermanfaat. Ini resep dari Papa, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.